Shh, suara apa itu? Bisikin, bincang asik dengan internis. Halo Sobat Sehat, kita kembali lagi dengan acara Bisikin, bincang asik dengan internis bersama saya Bidan Winda dan tentunya bersama Dr. Iketut Adi Suryana SPPD. Pada kali ini kita akan membahas tentang kanker paru akibat merokok. Halo Pak Dokter. Halo. Kita kembali lagi ya Dok dengan tema kanker paru akibat merokok Dok. Dan di sini untuk penyakit kanker paru itu apakah berbahaya? Wow, pertanyaan ini Langsung ya. singkat tapi padat, langsung jawabannya banyak. Ya. Jadi kanker paru ini bahaya atau tidak? Tentu berbahaya. Namanya juga kanker, artinya ada keganasan. Paru artinya satu organ yang ada di tubuh kita mengalami perburukan kondisi hingga terjadi namanya keganasan. Dan tentu kalau dan paru-paru itu merupakan organ vital di tubuh kita. Kalau kita batuk sedikit aja kita sudah sesak. Apalagi kalau ada paru kita yang lainnya yang akibatnya keganasan, tentu itu sangat berbahaya bagi tubuh. Dan kanker paru ini adalah suatu penyakit tidak menular. Nah, jadi kalau penyakit tidak menular artinya tidak bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain. Butuh waktu yang cukup lama sampai terjadinya penyakit ini dan prosesnya perlahan. Nah, itu. Oke, Dok, apakah penyakit kanker ini dia itu keturunan, Dok? Apakah dia dari keturunan atau bagaimana, Dok? Nah, kalau misalnya kita bilang keturunan orang si A, misal ayahnya kanker paru, anaknya kanker paru, belum tentu. Nah, tapi ada faktor risiko. Jadi semua pasien kanker itu faktor psikogenetiknya tinggi. Jadi misalnya bapaknya pelukis, anaknya pelukis nggak? Belum tentu. Tapi biasanya punya seni jago menggambar dia. Nah, di keluarga itu semua seni menggambar, tapi belum tentu semua jadi pelukis. Sama seperti itu. Misalnya bapaknya kanker paru, apakah anaknya kanker paru? Belum tentu kanker paru. Bisa dicegah. Tentunya ada faktor risiko yang harus dihindari sehingga tidak muncul kanker paru itu sendiri. Yang pasti kalau misalnya menular tidak menular, pasti bukan penyakit tidak menular ini. Ini kanker paru bukan penyakit tidak menular. Jadi bukan bisa menularkan dari satu orang batuk dikit langsung ditularkan. Bisa saya batuk, saya kanker paru, bisa saya menularkan ke Winda, tidak bisa. Tapi kalau dari ayah ke anak jadi bakat genetik bisa ada tapi ya, belum pasti. Belum pasti ya. Oke, siapa sih yang berpotensi atau yang beresiko terkena kanker paru ini, Dok? Jadi yang berisiko bisa terkena kanker paru adalah pertama, tentu adalah orang yang merokok. Orang merokok itu rokoknya mengandung banyak bahan kimia. 4.000 jenis bahan kimia, 400-nya berbahaya, 40-nya sudah jelas-jelas tidak baik buat tubuh kita, sudah langsung merusak. Dan itu kalau secara perlahan-lahan terus merokok, akhirnya terjadinya peradangan, luka di paru-paru, akhirnya kantung udaranya membengkak, akhirnya muncul tumor, akhirnya mengganas kemana-mana, jadinya kanker paru. Itu faktor risikonya adalah dari merokok. Kedua adalah orang-orang sekitarnya, perokok pasif yang mendapatkan asap rokok pembakaran dari rokok itu sendiri. Itu akan menjadi faktor risikonya. Lalu kedua, orang-orang yang bekerja di perusahaan pabrik yang menggunakan gas-gas beracun. Nah, hati-hati. Kadang-kadang orang Indonesia itu tidak taat menggunakan alat pelindung diri. APD, entah itu masker, menganggap enteng. Karena tidak ditekankan saya lagi, tidak langsung habis menghisap bahan kimia atau yang beracun langsung kena kanker paru besoknya, enggak. Dia butuh waktu yang perlahan kronis sampai munculnya kanker paru itu sendiri. Misalnya apa? Radon, asbes,
itu kan banyak sekali yang dipasang di atas itu. Iya. Nah, kalau tidak bagus pemasangnya, cara pemasangan dan sebagainya bahaya. Oh, yang pelapon Iya, itu ya, Dok, ya, itu yang di juga atas kalau rumah itu ya? itu salah satu faktor risiko kalau lama-lama pemasangannya salah dan Iya. bagaimana itu akan bisa kena polusi udara Polusi. masuk ke kita menghirup. Iya, betul. Karena kan itu serbuknya halus, tidak terlihat. Kayak makhluk halus tidak terlihat sama sekali, kita nggak lihat. Kalau misalnya kita lihat debu aja kecil tapi masih bisa kita rasakan. Tapi kalau misalnya asbes dan lain nggak bisa. Apalagi tidak ada udara di dalam situ ya, Dok. Benar ya. sekali. Jadi tidak ada keluar masuknya udara yang ada di situ ya, Dok. Ya. Jadi bisa aja Ya. terkena ya, Dok ya. Ya, Terus selain itu ada juga Win kalau apa, misalnya Dok? polusi udara. Oke. Jadi tidak hanya kalau arsen ataupun asbes, radon itu kan kelihatan ya. Ada ini perusahaan A, perusahaan B, pabrik zat kimia dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kalau polusi udara itu kan sehari-hari kita lihat. Kita rasakan sebenarnya. Kalau di jalan raya, Iya. pasti ada kena asap Asal kendaraan bermotor, karbon monoksida, itu paling buruk buat tubuh kita, Knalpotnya itu ya. knalpotnya dan sebagainya. Dan yang lain-lainnya. Jadi kayak asap pembakaran sampah itu hati-hati juga. Jadi sebenarnya hal-hal kecil seperti itu yang bisa memicu terjadinya kanker paru. Tidak hanya merokok ya. Mungkin merokok tuh sebagian besar, tapi sebagian kecil kan tidak semua pekerja zat kimia ya. Nah, Iya, betul. Jadi bisa juga dari eksternalnya ya. Oke. Terus untuk gejala kanker paru itu sendiri apa sih, Dok? Bagaimana dia? Jadi kalau misal kanker parunya itu pasti akan mirip-mirip dengan penyakit paru lainnya. Oke, paru. Pertama apa? Batuk. Namanya juga paru ya. Pasti gejala paling sering entah itu dia asma, PPOK, bronkitis, batuk semua. Jadi bingung, Dok, batuknya sudah lama, dahak banyak, batuk berdarah. Nanti kalau batuk berdarah mikirnya TBC jangan-jangan. Nah, memang penyakit paru tapi sih batuk pertama. Kalau ada batuk darah, mulai sesak, lalu penurunan berat badan, itu biasanya paling sering di differential diagnosis disamakan dengan TBC. Karena TBC juga begitu, batuk darah, sesak, turun berat badan. Nah, jadi biasanya memang akan dicek dahaknya dulu. Baru kita liatin ini memang TBC atau enggak. Biasa penurunan nafsu makan dan sebagainya. Nanti terlihat sangat sakit. Nah, maksudnya dalam artian clinical penampilan fisiknya terlihat seperti orang sakit sekali, tidak mampu, lemah dan bisa. Yang itu saya bilang, namanya juga kena ke paru pasti akan sesak dan akhirnya memerlukan oksigen biasanya. Oke, Dok. Terus untuk dampak atau bahaya dari kanker paru itu apa sih dampaknya, Dok? Oke, jadi kalau misalnya dampak daripada kanker paru, pertama kalau udah namanya kena paru ya, Win, Ya. itu pasti akan sesak, akan muncul namanya gagal nafas. Gagal nafas ya, sampai jadi, gagal nafas, Dok. Iya, udah gagal nafas, capek dia perlu bantuan tambahan oksigen. Sudah perlu tambahan oksigen, harus dirawat inap. Nah, itu jadi bahayanya. Harus rawat inap lama sampai kapan? Tidak tahu, karena sampai kapan dia tidak membutuhkan oksigen tambahan. Lalu kedua adalah ya kita kalau sudah gagal nafas, komplikasinya ya bisa menyebabkan kematian. Lalu yang selanjutnya bisa tahap lanjut, bisa penyebaran. Nah, hati-hati. Namanya juga kanker tidak hanya cuma di paru aja, dia bisa menyebar ke tempat lain, tubuh yang lain, misalnya bisa ke hepar, ke hati, kelenjar getah bening, ke organ-organ sekitar parunya. Namanya keganasan ya, jadi tidak diam aja, dia mencari teman. Teman-teman sama-sama yang memburuk jadinya, mengajak-ngajak sakit dia. Itu. Jadi kalau kanker paru itu ya seperti itu perbedaannya dengan penyakit paru lainnya. Dia jauh lebih ekstrim, perlahan-lahan tapi membunuh. Terus, Dok, kalau misalnya dia sudah punya penyakit itu, Dok, apakah dia bisa disembuhkan atau tidak, Dok, untuk penyakit itu sendiri, Dok? Oke, jadi kalau kita bilang sembuh atau tidak, pertama harus tegak diagnostik dulu. Harus dibiopsi dulu tumor paru atau kanker paru ini keganasannya
kita biopsi jenis selnya apa, squamous cell, non squamous cell. Oh, banyak sekali tipe-tipenya. Jadi ada tipe-tipe untuk kanker parunya. Lalu kedua, kita lihat stadiumnya. Oh, ada stadiumnya ya. Yes. Jadi stadium awal, 1, 2, 3, atau 4. Nah, kalau 4 sudah ada penyebaran kemana-mana. Nah, kalau misalnya 1, benjolannya kecil, bisa diangkat, mungkin bisa operable, bisa operasi, mungkin. Iya. Tapi kan tergantung fasilitas rumah sakitnya, SDM kesehatannya, lalu dan letaknya di mana. Jadi nggak bisa langsung main angkat-angkat aja. Lalu biasanya kalau udah stadium 1 sampai 2, 3, 4 ada namanya pemberian kemoterapi. Oh, juga di kemo ya, Dok ya. Di kalau kemoterapi. Sudah dia stadium stadium 1, 2, 3, 4 ada kemoterapinya tapi beda stadium. Nah, jadinya ada fungsinya untuk mengecilkan ukuran tumornya, ada langsung membinasakan, atau dia dikecilin untuk dioperasi bisa juga. Jadi banyak tipe-tipenya. Sangat tergantung dari stadiumnya dan jenis sel daripada kanker tersebut. Dan tentu ada namanya radioterapi, jadi disinar dia untuk dikecilin dan sebagainya. Jadi banyak tipe-tipenya, tipe-tipe treatmentnya sudah banyak. Cuma ya tentunya kalau lebih awal kita tahu tentang kanker paru itu, dari stadium 1 kita tahu, stadium 2 kita tahu, jauh lebih bagus dan angka bertahan hidupnya lebih lama dibandingkan baru datangnya stadium 4. Udah stadium 4 nggak mau berobat lagi. Wah, itu tambah parah lagi. Tambah ya, parah Dok. jadinya. Apalagi pasien-pasien yang nggak mau berobat ya, Dok ya. Oke, harus tetap dikontrol, Dok ya. Dan untuk pencegahannya terjadi kanker paru itu, Dok, bagaimana sih untuk mencegahnya, Dok? Dokter Andi. Jadi yang paling pertama sekali ya, adalah menghindari namanya polutan. Polutan itu adalah yang beberapa aspek yang menyebabkan polusi udara. Karena kan kanker paru itu berasal dari zat-zat yang masuk kita hirup melalui hidung sampai ke paru-paru. Pertama adalah rokok, itu yang paling sering kita yang kita sering temui. Nah, teman sendiri, pasien dan sebagainya, langsung entah itu di tempat publik, misalnya fasilitas umum, biasanya itu rokok tuh di mana-mana ada. Kalau rokok di mana-mana ada, asapnya masuk, jadinya ya dan cukup lama, perlahan, kronis, ini lama-lama jadi kanker paru. Baik itu rokok aktif, rokok pasif ya. Jadi pertama adalah hindari rokok. Polutan lainnya misalnya polusi udara saat kendaraan, polusi kendaraan bermotor, kalau bisa ada masker, pakai masker pas berkendaraan. Lalu asbes, rodan dan sebagainya, di hal-hal yang berbau zat kimia. Pabrik-pabrik itu ingat, pekerja pabrik, perusahaan jangan, aduh udah biasa saya bekerja jadi nggak pernah pakai masker, nggak pakai pelindung diri, jangan, salah. Orang rokok aja asapnya kelihatan tapi kan nggak tahu terhirup apa enggak. Nah, buktinya itu lebih berbahaya, ya, kita yang menghirup ya, yang pasif itu. Jadi kalau saya itu yang dihindari. Kedua adalah makan makanan yang bergizi. Itu penting sebagai antioksidan, kita bisa suplemen vitamin, bisa makanan bergizi langsung. Dan terakhir olahraga, melatih paru-paru kita juga. Jadi tapi jangan sampai saya olahraga keras, saya merokok keras juga. Wah, sama-sama bohong itu. Jadi kalau sama-sama bisa keras jadinya ya. Kalau bisa merokoknya di stop, jangan sampai merokok lagi, atau tidak usah memulai merokok, dan berolahraga dengan rutin dan teratur. Oke. Untuk kita menjaga ini, Dok, paru-paru kita biar tetap sehat, Dok. Bagaimana sih cara kita menjaganya, Dok, Pak Dokter? Ya, kalau yang seperti tadi itu pencegahannya sama, itu menjaga tentunya. Kalau saya sih biasanya sesekali yuk kita lihat udara segar. Jadi nggak masuk. Kayak misalnya ke gunung, ke sawah, gitu ya, Dok, ya? Iya, jadi kita lihat yang tidak ada polutan sama sekali. Kita rasakan perbedaan kita bernafas di gunung yang yang udaranya segar, sama diam di perkotaan yang banyak polusi, sama di tengah-tengah teman yang banyak merokok. Mana lebih sesak? Kita harus bandingkan caranya. Kalau saya sih begitu caranya. Kedua, kalau ada yang merokok misalnya, temennya tidak mau menghindar, kita yang pergi.
jangan kita yang diem di situ diam di ya. situ. Jadi Itu kalau misalnya kita berolahraga juga dok, bersepeda gitu, kita ke tempat yang sawah-sawah itu bisa ya dok ya, bisa sambil berolahraga. sambil berolahraga. Sambil berlari, ya. Sekali mendayung 230 terlampaui, olahraga dapet, udara seger dapet, Oke. paru-parunya aman dan tidak bawa rokok, ingat. Nah, itu. Kebetulan saya ini dok suka banget bersepeda, jadi saya suka ketika kita sudah banyak aktivitas dok, di perkotaan, jadi kita bermainlah di tempat yang seger-seger gitu sambil berolahraga. Iya. Jadi itu bagus. Jadi salah satunya adalah mengunjungi tempat-tempat yang segar, yang udaranya masih pure, masih bersih dan sebagainya. Itu sangat berbeda sekali. Paru-paru kita juga perlu istirahat, jadinya, perlu istirahat, dengan bahan-bahan yang polutan, masuklah ke tempat yang healing dia paru-parunya. Jadi kan healing ya. Itu penting. Ya, kalau saya itu aja yang paling untuk merefreshkan paru-paru kita, selain tetap mencegah itu menghindari rokok dan polutan udara lainnya. Oke, baik dok. Cukup jelas sekali penjelasannya Pak Dokter Adi. Di sini dengan tema kita kanker paru akibat merokok. Halo Sobat Sehat, kali ini kita sudah selesai ya dok membahas tentang kanker paru akibat merokok. Demikian episode Bisikin selanjutnya bersama Dokter Adi dan saya sendiri Bidan Winda. Sampai jumpa di episode selanjutnya dok. See you.